Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fitriani, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam kelas A Universitas Islam Negeri Syawakil Kediri. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi kisah istimewa Fathu Mekah dan juga peristiwa Haji Wada, serta hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kedua peristiwa tersebut. Selamat menyaksikan. Gimana rasanya kalau kita membuat janji kepada seseorang, tetapi janji itu tidak ditepati? Rasanya tentu mengecewakan dan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan permusuhan juga. Dalam Islam, menepati janji bukan sekedar etika, tetapi merupakan kewajiban moral dan juga bentuk dari keimanan. Salah satu contoh nyata tentang pentingnya menepati janji dapat kita pelajari dari perjanjian Hudaybiyah yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya peristiwa besar bernama Fathu Mekah. Selain itu, kita juga akan membahas peristiwa Haji Wada, yakni haji terakhir Rasulullah SAW yang penuh dengan pesan-pesan penting bagi umat Islam hingga akhir zaman. Lalu tujuan pembelajaran dari video ini antara lain, yang pertama, para siswa diharapkan mampu menjelaskan latar belakang terjadinya Fathu Mekah. Lalu yang kedua, mampu memahami peristiwa Haji Wada sebagai haji perpisahan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, mampu mengambil hikmah dan nilai keteladanan dari kedua peristiwa tersebut. Dengan memahami kisah ini, diharapkan kita tidak hanya mengetahui sejarah Islam, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama, kisah istimewa Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diawali oleh perjanjian Hudaybiyah. Jadi, pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, ketika sampai di daerah yang bernama Hudaybiyah, rombongan Nabi ini dihadang oleh kaum Quraisy dan tidak diizinkan masuk ke kota Mekah. Rasulullah kemudian mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk menjelaskan bahwasanya kedatangan mereka hanya untuk beribadah, bukan untuk mengajak kaum Quraisy ini berperang. Meskipun demikian, kaum Quraisy ini tetap menolak. Akhirnya, kedua belah pihak menyepakati sebuah perjanjian damai yang sampai sekarang kita kenali sebagai perjanjian Hudaybiyah. Nah, lalu apa saja sih isi dari perjanjian tersebut? Nah, yang pertama, kaum muslimin tidak boleh melaksanakan umroh pada tahun ini, tetapi boleh melaksanakan tahun berikutnya. Namun, waktunya itu cuma 3 hari. Lalu yang kedua, tidak boleh terjadi peperangan selama 10 tahun. Yang ketiga, pengikut Nabi yang kembali ke Mekah boleh bergabung dengan kaum Quraisy. Yang keempat, sebaliknya, orang Quraisy yang ingin bergabung dengan Nabi di Madinah itu tidak boleh diterima. Dan yang terakhir, suku-suku Arab bebas memilih pihak yang ingin bergabung dengan kaum Quraisy Mekah atau kaum Muslim Madinah. Awalnya perjanjian ini membawa suasana damai antara Mekah dan Madinah. Namun kaum Quraisy kemudian melanggar perjanjian dengan membantu suku Bani Bakar menyerang suku Khuza'ah, yang mana ini jelas-jelas bertentangan dengan isi perjanjian Hudaybiyah tadi. Suku Khuza'ah pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau kembali memilih jalan damai, yakni dengan memberikan 3 pilihan kepada kaum Quraisy. Pilihannya yang pertama, mereka harus segera menghentikan peperangan. Lalu yang kedua, membayar ganti rugi. Yang ketiga, membatalkan perjanjian. Nah, namun kaum Quraisy ini justru memilih membatalkan perjanjian. Akibat dari pelanggaran atau pembatalan perjanjian tadi, Rasulullah menyiapkan 10.000 pasukan untuk berangkat ke Mekah. Nah, tapi meskipun dengan pasukan sebanyak itu, Rasulullah ini tidak berniat untuk berperang. Nah, pasukan tadi dibagi menjadi 4 arah untuk memasuki kota Mekah. Nah, mereka ini memasuki kota Mekah itu dengan tertib. Memasuki kota Mekah dengan lantunan takbir dan tahmid, tanpa kekerasan dan juga tanpa merusak apapun. Hal ini membuat kaum Quraisy itu terkesima ya. Nah, inilah peristiwa yang disebut Fathu Mekah, yakni menaklukkan kota Mekah secara damai. Bahkan saat itu salah satu tokoh Quraisy, yakni Abu Sufyan, beliau ini masuk Islam. Rasulullah sampai bersabda, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman.
Hal ini kembali menunjukkan bahwa Islam benar-benar datang dengan damai dan penuh kasih sayang. Peristiwa ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surah An-Nasr ayat 1-3, yang intinya menggambarkan kemenangan Islam dan masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Materi kedua, peristiwa Haji Wada. Peristiwa besar selanjutnya adalah Haji Wada, yaitu haji terakhir Rasulullah SAW, atau bisa juga disebut haji perpisahan. Peristiwa ini diawali di Madinah ketika Malaikat Jibril memastikan bahwa seluruh wahyu Allah telah disampaikan dengan sempurna. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada putrinya, yakni Fatimah, bahwa beliau ini merasa waktunya sudah dekat. Kemudian pada bulan Dzulqa'dah, Rasulullah mengumumkan akan melaksanakan haji dan memimpin langsung rombongan kaum muslimin untuk berhaji. Sekitar 30.000 jamaah ikut bersama beliau menuju Mekah. Ketika sampai di saat wukuf di Padang Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah perpisahan yang amat sangat menyentuh. Beliau bersabda, "Wahai manusia, dengarkan baik-baik. Aku tidak tahu apakah setelah ini aku masih dapat bertemu kalian." Dalam khutbah tersebut, Rasulullah menyampaikan beberapa pesan penting, antara lain, yang pertama, berbuat baiklah antar sesama. Yang kedua, jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Yang ketiga, pegang amanah dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, jauhi riba. Yang kelima, ciptakan perdamaian dan jangan menyimpan dendam. Yang keenam, semua manusia sama derajatnya. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaan mereka. Yang ketujuh, sesama muslim adalah bersaudara. Di akhir khutbahnya, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua pedoman bagi kalian, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah." Pada saat itu juga, Allah menurunkan wahyu terakhir, yakni Quran Surah Al-Maidah ayat 3, yang menandakan bahwa agama Islam ini telah disempurnakan oleh Allah. Saat itu para sahabat menangis karena menyadari bahwa Rasulullah SAW akan segera meninggalkan mereka. Tak lama setelah kembali ke Madinah, Rasulullah SAW jatuh sakit dan kemudian wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi umat Islam saat itu, bahkan sampai sekarang. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa dari peristiwa Fathu Mekah maupun Haji Wada terdapat banyak hikmah yang sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Antara lain, yang pertama, menepati janji. Menepati janji merupakan bagian dari keimanan. Peristiwa perjanjian Hudaybiyah mengajarkan bahwa pelanggaran janji dapat menimbulkan konflik dan kerugian besar. Lalu sebaliknya, orang yang menepati janji akan mendapatkan kepercayaan sekaligus kehormatan. Lalu yang kedua, menebar kasih sayang. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya, beliau tetap bersikap lembut dan pemaaf. Nilai ini penting diterapkan dalam kehidupan sosial agar terciptanya sebuah kedamaian. Yang ketiga, rendah hati. Meskipun Rasulullah SAW memiliki pasukan yang besar saat Fathu Mekah, beliau ini tidak menunjukkan kesombongannya. Justru beliau masuk ke kota Mekah dengan penuh ketawaduan. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati meskipun memiliki kekuasaan atau prestasi yang besar. Yang keempat, menjaga persaudaraan. Islam menekankan pentingnya persaudaraan. Rasulullah mengajarkan bahwa perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi alasan untuk bermusuhan. Yang kelima, Islam adalah agama yang sempurna. Turunnya Quran Surah Al-Maidah ayat 3 menunjukkan bahwa Islam telah sempurna sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama dalam menjalani kehidupan. Yang keenam, menambah keyakinan kepada Allah. Seluruh peristiwa ini mengajarkan bahwa segala sesuatunya terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuasaannya. Sekian video pembelajaran dari saya. Sedikit atau banyaknya ilmu yang bisa diambil, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.